Ada cerita nih tentang seorang guru muda ASN yang sukses membongkar praktek pungli di instansinya. Awalnya sih dia diintimidasi, ditekan sampai hampir mengundurkan diri. Nah, tapi sekarang keadaan berbalik. Dia mendapatkan dukungan baik dari sesama netizen maupun dari para pembuat kebijakan di daerahnya. Bahkan atasannya sekarang sama netizen justru dibongkar data harta kekayaannya. Dan publik dibuat terkejut karena kekayaan sang atasan yang wow, berlimpah. Nama ASN-nya adalah Hussein Ali Rafsanjani, usianya 27 tahun. Dia posting video di TikTok yang berisi kisahnya harus membayar pungutan liar dalam program pelatihan dasar kedinasan di Pemkab Pangandaran. Awalnya nih, di tahun 2020, waktu Hussein mengikuti Latsar. Menurutnya, para peserta diminta mengganti uang transportasi sebesar 270.000 untuk mengikuti pelatihan. Lucunya, uang transportasi juga harus dibayar peserta yang datang ke lokasi pelatihan dengan kendaraan sendiri. Peserta yang nggak bisa ikut karena hamil dan sakit pun harus tetap membayar. Kemudian, saat latihan dasar berlangsung, peserta tiba-tiba kembali diminta membayar 310.000 yang nggak diketahui untuk apa. Husen keberatan dengan pungutan yang hampir 600.000 itu. Apalagi gajinya selama 3 bulan belum dibayar atau dirapel. Persoalan pungli itu akhirnya dilaporkan ke situs pengaduan online, lapor.go.id. Di laporan itu dia nggak nulis loh namanya alias anonim. Laporan itu seharusnya bersifat rahasia dan tidak bisa diakses oleh pihak-pihak yang dilaporkan. Tapi entah bagaimana laporan itu bocor dan menimbulkan kehebohan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pangandaran. Pemkab Pangandaran berusaha mencari tahu siapa sih yang berani ngelaporin informasi itu. Bahkan sampai ada ancaman kalau nggak ada yang mengaku, maka proses kepegawaian semua peserta pelatihan dinas nggak akan dilanjutkan. Karena khawatir rekan-rekan kerjanya akan terkena imbas, Hussein pun terpaksa mengakui kalau dialah yang melaporkan praktek pungli itu. Akibatnya, dia dipanggil untuk menghadap ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pangandaran. Di sana selama 6 jam dia dikelilingi, diintimidasi, dan ditanya-tanyai 12 orang yang nggak dia kenal. Dia bahkan diancam dipecat kalau nggak menghapus aduannya di situs lapor.go.id. Husen menolak permintaan itu dan justru menantang segera dipecat. Dia terus ditekan antara lain melalui sekolah tempatnya mengajar. Karena terus ditekan, pada Maret 2022 dia menghapus laporan itu. Hussein akhirnya dia berlanjut mengajar, tapi ternyata dia tetap nggak puas dengan apa yang terjadi. Hussein memutuskan untuk mengajukan surat permohonan mengundurkan diri. Tapi dia juga ingin publik tahu dong apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin terinspirasi sama berbagai aksi netizen yang membongkar berbagai ketidakberesan. Hussein pun memilih menceritakan pengalamannya di TikTok. Video di TikTok inilah yang menimbulkan respons yang hebat. Dalam waktu singkat, video itu disaksikan 1 juta penonton. Salah satu yang marah adalah Kepala BKPSDM Pangandaran Dani Hamdani. Dalam salah satu wawancara dengannya, ia menjelek-jelekan Hussein. Menurutnya, Hussein memang tidak layak menjadi ASN. Dani bahkan menuduh Hussein ini sebenarnya nggak lulus tes kejiwaan. Dani juga bilang Hussein sebenarnya nggak mau jadi ASN dan ikut tes calon PNS hanya karena ngikutin keinginan ibunya. Tapi di sisi lain, Hussein mendapat dukungan luas dari penonton TikTok. Begitu juga respons positif yang datang dari Bupati Pangandaran, JJ Wiradinata, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mereka mengundang Hussein datang ke kantor mereka untuk menjelaskan masalah pungli itu. Bupati dan gubernur meminta agar Hussein tidak mengundurkan diri. Hussein diminta kembali mengajar. Kalau dia nggak nyaman mengajar di Pangandaran, Hussein bisa mengajar di Bandung. Ridwan Kamil bahkan meminta agar Kepala BKSDM Pangandaran Dani Hamdani untuk sementara dinonaktifkan agar mempermudah penyelidikan. Upaya Hussein menjadi whistleblower nampaknya jadi hasil yang positif. Bahkan seperti tadi dikatakan, kasus Hussein ini menguak kemungkinan potensi adanya korupsi di BKPSDM. Ini terjadi karena seperti biasa,
Para netizen pun menyelidiki harta kekayaan Dhani yang dilaporkan secara terbuka di LHKPN tahun 2022. Ternyata Dhani punya kekayaan yang fantastis. Gaji pokok Dhani sebagai ASN pembina tingkat 1 sebenarnya hanya sekitar 3,1 juta per bulan loh. Tapi yang mengejutkan, hartanya ternyata mencapai 5,1 miliar. Nilai itu mencakup aset tanah dan bangunan yang berada di 25 titik, 5 unit kendaraan, serta harta bergerak dan uang kas. Padahal sebelumnya, pada tahun 2019, laporan LHKPN Dhani Ramdhani baru mencapai hampir 2,8 miliar. Penghasilan resmi Dhani mungkin memang nggak hanya 3,1 juta per bulan. Tapi orang bertanya-tanya, gimana mungkin kekayaannya sampai bermiliar-miliar? Banyak pihak pun sekarang mencurigai korupsi yang mungkin dilakukan secara bersama-sama. Apa yang dilakukan Hussein bisa menjadi inspirasi bagi seluruh netizen Indonesia. Dengan hanya menggunakan TikTok, seorang warga bisa membongkar korupsi dan pungli di tempat kerjanya. Apa yang dilakukan Hussein dan netizen pembongkar harta kekayaan si atasan memang keren. Saya, Rizka Putri, undur diri.